Halo anak-anak semua, anak-anak kelas 6, hari ini kita kembali belajar ya. Walaupun masih dalam suasana dalam jaringan, masih belajar jarak jauh, mari kita belajar dengan semangat ya. Mari kita belajar hari ini tentang Bhagavad Gita, masih tentang Bhagavad Gita ya, masih tentang kitab suci kita. Namun sebelumnya mari kita awali dulu dengan doa. Devi pimpin anak-anak yang ikuti. Satukan tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Om Awigenam Astu Nama Sidang. Om Sidirastu Tadastu Yonamaswaha. Om Swastiastu. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita mengenai tentang materi nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Ya, anak-anak semua, perlu anak-anak ketahui bahwa di setiap kitab suci memiliki nilai-nilai luhur, nilai yang baik yang bisa kita jadikan tauladan untuk menjalani kehidupan kita di dunia. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam kitab Bhagavad Gita, perlu anak ketahui ada 3 bagiannya, yakni yang pertama tentang ajaran ketuhanan, yang kedua adalah etika, dan yang ketiga adalah etos kerja. Anak-anak perlu lihat dan siapkan di LKS anak masing-masing. Di LKS anak-anak sudah dijelaskan mengenai tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Anak-anak bisa lihat dalam buku LKS anak masing-masing. Di sana Miss Devi bantu untuk melihat halamannya supaya anak-anak bisa langsung buka bukunya. Jadi di dalam buku LKS di sana dijelaskan mengenai tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Bhagavad Gita itu pada halaman 16, 17 dan halaman 18. Nanti anak-anak sambil mendengar penjelasan Miss Devi sambil diambil buku LKS-nya, ambil stabilo atau spidol berwarna untuk memberi garis bawah mana hal yang penting untuk anak-anak mudah mempelajari. Ya, kita lanjutkan. Jadi untuk bagian yang pertama itu di halaman 16, di sana dijelaskan tentang ajaran ketuhanan yang terdapat dalam Bhagavad Gita. Ada ajaran ketuhanan yang terdapat di dalamnya tercermin pada dialog yang terjadi antara Sri Krishna dan Arjuna. Pada saat hal itu terjadi, nampak ada sosok penasihat yang mengarahkan melalui wujud awatara Krishna. Awatara itu sendiri merupakan perwujudan dari Dewa Wisnu, dewa pemelihara bumi, pemelihara dunia, sebagai bentuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Seperti yang kita ketahui, Dewa Wisnu merupakan bagian dari Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi Dewa Wisnu sendiri merupakan bagian dari Trimurti, pemelihara dunia yang memiliki wujud lain yang disebut dengan awatara. Berhubung atau kebetulan pada Bhagavad Gita ini sendiri yang dijelaskan atau yang digambarkan adalah Sri Krishna yang di sini menjadi sahabat dari Arjuna, memberikan nasihat pada Arjuna pada saat perang Kurukshetra atau perang Bharatayuddha di Kurukshetra. Ya, sampai sejauh sana anak-anak mudah-mudahan mengerti ya. Selanjutnya, untuk ajaran tentang etika dalam Bhagavad Gita itu sendiri ada 4 poin penting yang anak-anak perlu pahami. Di sana ada ajaran tentang kesatria, kemudian nilai kepahlawanan, ajaran kesetiaan, ajaran pengendalian diri. Jadi nilai kesatria itu apa, Miss? Nilai kesatria sendiri merupakan nilai di mana kita memiliki keberanian untuk membela hal yang benar melawan hal yang tidak benar, melawan keadilan, melawan ketidakadilan dengan keadilan.
Jadi pada dasarnya ketika kita ingin menjadi seorang kesatria, hendaknya kita punya dulu, menanamkan dulu nilai-nilai moral yang ada dalam diri kita, yaitu nilai keberanian. Keberanian untuk mengemukakan hal yang benar dan takut untuk melaksanakan hal yang tidak benar. Ya. Selanjutnya nilai kepahlawanan, ajaran kesetiaan, dan ajaran pengendalian diri merupakan bagian yang sangat penting untuk kita memiliki etika atau memiliki tata aturan dalam melaksanakan sesuatu hal. Ya, ketika kita bisa untuk beretika, bisa memiliki aturan yang benar, maka kemanapun kita berada, kita akan mendapatkan alur atau jalan yang benar sesuai dengan aturan yang sudah dituangkan dalam setiap kitab suci dalam agama Hindu. Yang salah satunya adalah Pancamaweda atau kitab Bhagavad Gita itu sendiri. Selanjutnya ada etos kerja. Etos kerja di sini menjelaskan tentang percakapan pertama sampai ke-6 ya. Di sini dijelaskan kalau etos kerja itu ada dalam bab Bhagavad Gita dari bab pertama sampai bab ke-6. Di sana menunjukkan adanya kedisiplinan kerja tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan dan mewajibkan manusia untuk bekerja semasa hidupnya, namun tidak mengharapkan hasil yang menjadi acuan utama. Sebab berbuat maksimal akan menghasilkan sesuatu yang maksimal pula. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, hendaknya janganlah hasil dulu yang dipikirkan terlebih dahulu, namun berbuat dulu. Berkarma baik dulu, maka pahala baik akan mengikuti. Seperti yang dikutip dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 2 atau bab 2, sloka 47, ada di bagian bawah. Ya, ada di bagian bawah itu dalam kurung itu ada pada bagian kedua sloka 47. Di sana dijelaskan bahwa engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajibanmu. Miss Devi bantu ya untuk membaca slokanya, yang nantinya anak-anak akan Miss Devi berikan tugas menghafalkan satu buah sloka ini ya. Nanti siap-siap anak-anak cari dulu ya. Bunyinya begini: Karmani ewa dikaraste ma palesu kadacana ma karma palaheturbur mate sanggos tua karmani. Ya, nanti ketika anak-anak belajar untuk menghafalkan, ingat baca dulu Bhagavad Gitanya, ambil dari adhyaya berapa, sloka berapa. Selanjutnya baru nanti dibaca syair atau slokanya, baru kemudian artinya. Ya. Untuk penutup pembelajaran kita hari ini, Miss Devi tugaskan untuk anak-anak mempelajari, memahami sloka yang Miss Devi sudah berikan tadi. Untuk selanjutnya anak-anak hafalkan, ya, hafalkan slokanya beserta dengan artinya, kemudian direkam, ya, direkam semenarik mungkin untuk Miss Devi jadikan penilaian hasil belajar kita di minggu ini. Miss Devi rasa anak-anak siap ya. Pelajari dulu dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya belum bisa untuk menghafalkan sepenuhnya, boleh dilihat sedikit-sedikit ya, dan sedikit-sedikit di catatannya. Nanti tolong disalin dulu ya di catatannya masing-masing agar mempermudah untuk mengingat dan menghafalkan. Setelah itu, setelah selesai anak-anak menghafalkan, Miss Devi minta tolong untuk dikirim tugasnya melalui WA pribadi Miss Devi ya. Sekian dari Miss Devi untuk hari ini. Semoga apa yang Miss Devi sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak. Akhir kata kita tutup dulu dengan doa dan mengaturkan para musafir. Om Dewa Suksema Paramo Acintya Nama Swaka. Om Santi
Santi. Oh, sampai jumpa.